Perkenalkan, nama saya Maria Anggreni Seran. Saya dari Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Matematika. Hari ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Metodologi Penelitian kelas B. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyakit Demam Berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bab satunya tentang pendahuluan. Di bab 1 ini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta batasan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul saya. Kita tahu bahwa demam berdarah itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Biasanya demam berdarah ini bergantung pada lokasi geografis. Jenis nyamuk Aedes aegypti terdapat hampir di seluruh pelosok dunia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di antara permukaan air laut. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus DBD yang tertinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTT hingga 12 Desember 2021 itu sebanyak 2.902 kasus. Kota Kupang itu merupakan salah satu daerah yang mengalami kejadian luar biasa demam berdarah sesuai dengan KLB, dengan pernyataan KLB DBD di Kota Kupang. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada masalah tersebut, saya bermaksud melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit DBD di Kota Kupang agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresif, model regresi Poisson, yaitu model nonlinear yang berasal dari distribusi Poisson yang merupakan penerapan dari generation linear metode atau GLB, GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal tersebut peneliti tertarik, jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyakit DBD di Kota Kupang dengan menggunakan regresi Poisson. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, di sini saya menyimpulkan dua rumusan masalah. Pertama itu bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah di Kota Kupang. Yang kedua itu apa hubungan antara faktor-faktor lingkungan, sosial, dan iklim dengan jumlah kasus demam berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Berikutnya tujuan. Di sini juga saya menyimpulkan dua tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah di Kota Kupang. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor lingkungan, sosial, dan iklim dengan jumlah kasus demam berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Berikutnya, manfaat penelitian. Jadi, dalam proposal saya ini saya mendapatkan dua manfaat, yaitu pertama bagi peneliti dan pembaca, yaitu kalau bagi peneliti dan pembaca sebagai sumber informasi tentang konsep mengenai regresi Poisson dan biasa berguna untuk referensi pada peneliti selanjutnya. Yang kedua bagi pemerintah, itu menjadi salah satu masukan untuk pemerintah maupun instansi yang terlibat dengan mengembangkan pengetahuan terutama pada bidang matematika tentang menghitung matematika menggunakan model regresi Poisson. Selanjutnya itu batasan masalah. Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian saya itu tidak melebar. Penelitian saya hanya berfokus pada jumlah penderita DBD di Kota Kupang tahun 2025 dan faktor-faktor yang digunakannya itu adalah jumlah sarana kesehatan seperti puskesmas,
rumah sakit, dan Badan Pusat Statistik, dan juga jumlah tenaga kerja, jumlah kependudukan, dan pelaksanaan fogging. Selanjutnya, bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang penelitian terdahulu. Secara umum itu pengertian DBD itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, dan proses penularannya itu melalui vektor nyamuk dari spesies virusnya. Berikutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Jadi kita tahu banyak sekali faktor yang mempengaruhi peningkatan penyebaran DBD. Menurut Dirjen PPP dan PL Kementerian RI 2011, penyebab meluasnya penyakit DBD di Indonesia itu disajikan dalam tabel berikut. Berikut bisa lihat tabel 2.1 pada slide saya, yaitu pertama faktor penyebab. Ada 7 faktor penyebab penyakit demam berdarah. Yang pertama, faktor manusia dan sosial budaya. Yang kedua itu faktor argen atau virus dengue dan lingkungannya. Yang ketiga itu faktor SOP atau sistem operation pelaksanaan. Yang keempat itu faktor ketersediaan tenaga pelayanan. Yang keempat, faktor kondisi sarana pendukung. Yang keenam itu faktor sumber pembiayaan. Dan yang ketujuh itu faktor kerjasama atau peran kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua dari bab 2 tadi, yaitu kajian teori. Saya akan menjelaskan pertama tentang statistik deskripsi. Kita tahu bahwa statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menganalisis dan menaksirkan data. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu statistik deskripsi dan statistik diferensial. Statistik deskripsi itu adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap. Berikutnya itu rata-rata atau average. Rata-rata itu adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah atau kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Ada beberapa macam-macam rumus rata-rata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu rata-rata itu merupakan nilai variabel X, hasil pengamatan atau observasi sebanyak nilai n besar kali, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Kita juga sudah tahu semua bahwa nilai X itu. Terus yang kedua itu rata-rata sebenarnya atau populasi dengan rumus nu sama dengan 1/n, sigma i sama dengan 1 sampai n besar dikali xi. Selanjutnya itu variansi. Kita tahu bahwa variansi itu merupakan jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-rata, kemudian dibagi menjadi nilai observasinya. Variansi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih penyebaran nilai hasil observasi terhadap rata-rata. Rumus variansi itu ada 2 jenis, yaitu variansi untuk data yang berasal dari populasi dan variansi yang untuk data yang berasal dari sampel. Jadi jika ada data yang diperoleh berdasarkan dari populasi, maka rumus variansi dan simpangan bakunya itu adalah simpangan baku kuadrat itu sama dengan 1/n besar sigma i sampai 1 sampai n kecil dalam kurung xi dikuadratkan, dan min itu sama dengan plus. Yang berikutnya itu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu suatu uji goodness of the text atau kecocokan. Artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara sebaran dari serangkaian nilai sampel yang diobservasi dengan suatu distribusi tertentu. Yang berikutnya uji multikolinealitas,
yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidak variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain dalam suatu model. Kemiripan antara variabel dependen adalah suatu model akan menyebabkan terjadinya kolerasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Sehingga kita ketahui rumusnya, V sama dengan 1/1 kurang R dikuadratkan. Yang berikutnya itu adalah analisis regresif. Analisis regresif itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan fungsi hubungan di antara variabel. Dalam hal tersebut adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Analisis regresif ini digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang pertanian, ekonomi, keuangan, industri maupun ketenaga kerjaan. Jadi adapun model regresif linear sederhananya itu sebagai berikut, yaitu Y itu sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y-nya itu sebagai variabel responden atau variabel akibat, itu variabel independen, dependennya, terus X-nya itu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau variabel independennya, dan A-nya itu sebagai konstan, B-nya itu koefisien regresif atau kemiringannya, dan E-nya itu nilai error atau tingkat kesalahan. Berikutnya tentang model regressive Poisson. Regressive Poisson itu merupakan salah satu penerapan dari Generation Model Linear atau GML yang menggambarkan hubungan antara variabel terikat Y berupa data diskrit atau data cacahan dengan variabel bebas berupa data diskrit kontinu, kategori atau campuran. Jika variabel terikat Y itu merupakan data diskrit yang berdistribusi Poisson dengan parameter nu1 nya itu lebih besar 0, dengan nu1 merupakan rata-rata dari variabel terikat Y, maka kita bisa ketahui peluangnya itu dengan FYI, nu I itu sama dengan E pangkat negatif nu I dikali nu I di pangkat YI dibagi dengan YI itu difaktorialkan dengan nilai YI nya itu 0 sampai M. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, jenis dan sumber data. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, metode analisis dan teknik pengolahan data. Pertama adalah jenis dan sumber data. Jadi penelitian saya ini menggunakan data sekunder yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur berupa data DBD dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kasus DBD pada tahun 2025. Yang kedua, variabel penelitian. Ada 2 jenis variabel. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini disimbolkan dengan Y, yaitu jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Kupang. Terus variabel bebas itu adalah variabel yang menjadi timbulnya atau perubahannya variabel terikat. Dalam penelitian ini disimbolkan dengan X, yaitu penyebab DBD. Berikutnya itu metode analisis. Dari metode analisis yang digunakan adalah itu data sekunder yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data. Selanjutnya saya akan analisis dengan metode regresif Poisson untuk mendapatkan sebuah model, dan regresif binomial negatif untuk mengetahui adanya overdeprivative pada model jika ada, dan tahapan analisis ini akan menggunakan bantuan software SPSS. Yang berikutnya itu teknik pengolahan data. Dalam rumusan masalah yang ada,
peneliti berusaha untuk membuat tahapan pengolahan data. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data saya. Yang pertama itu memulai studi pustaka, menentukan rumusan masalah dan tujuan masalah, menentukan variabel penelitian, mengumpulkan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan BPS Kota Kupang. Yang keenam itu input data, ketujuh itu analisis deskriptif, yang ke-8 itu analisis regresif Poisson, yang ke-9 itu uji multikolinearitas, yang ke-10 itu uji over difference, dan yang ke-11 itu kesimpulan. Sekian dari hasil presentasi saya tentang tugas metodologi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.